Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya masih pada betah ya di rumah. Mari saat ini aku mau mengajak teman-teman untuk kita mau mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk 1 jam ke depan boleh fokus datang beribadah kepada Tuhan. Mungkin ada teman-teman yang masih galau juga, misalnya lagi mikirin gimana ya sekolah, masih belum bisa jalan-jalan. Tapi biarlah untuk sekarang kita mau serahkan semua pikiran itu kepada Tuhan, supaya di dalam waktu ini kita bisa fokus beribadah kepada Tuhan, dan kita mau serahkan semua supaya Tuhan memimpin ibadah kita saat teduh. Amin. Dan dengarlah panggilan beribadah ini. Mazmur 100 ayat yang pertama sampai kelima. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari teman-teman, aku mau mengajak kita untuk menaikkan sebuah pujian, Grace Alone. Hanya oleh karena anugerah Tuhan kita masih bisa menikmati kasih karunia-Nya sekarang. Oleh karena itu, biarlah sungguh-sungguh lagu ini boleh menjadi isi dari hati kita.
ini aku mengundang teman-teman untuk kita menundukkan kepala sekali lagi. Aku mengajak teman-teman untuk kita mengingat kembali 1 minggu ke belakang. Adakah pikiran, perkataan, atau perbuatan hati kita yang telah menyakiti hati Tuhan? Teman-teman, mari kita akui setiap dosa kita. Jangan biarkan dosa tersebut menjadi penghalang kita untuk datang kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Mari teman-teman kita akui setiap dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami ya Bapa. Kami datang kepadamu membawa hati yang hancur. Engkau tahu setiap pergumulan dan segala dosa yang ada di hati kami yang terdalam sekalipun. Ampunilah kami ya Tuhan. Sekarang kami ingin kembali memuji dan meninggikan nama-Mu. Layakkanlah kami ya Bapa untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Kami memohon pimpinan-Mu selama ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biar hanya Engkaulah yang beracara di tengah-tengah kami. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mazmur 150 ayat pertama sampai kedua berkata, "Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat." Mari dengan sikap antusias dan penuh semangat, kita memuji dan memuliakan Tuhan kita, nyanyi bagi Dia. Tak berkah mati, sebab Dia sanggup.
Saat ini bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, mari kita mengikrarkan iman kita dengan sikap penuh hormat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan melakukan persembahan. Seperti biasa, persembahan akan dilakukan secara transfer bank. Jadi teman-teman boleh mengingatkan papi maminya untuk melakukan transfer persembahan kalian juga. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Aku mengajak kita mau mendoakan satu buah pokok doa syafaat. Mari kita berdoa menyerahkan untuk para pemimpin kita, baik itu presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur beserta segenap jajaran pemerintahan. Biarlah mereka boleh Tuhan pakai untuk memimpin bangsa ini, terutama lagi masa-masa transisi seperti sekarang menuju ke new normal. Tapi biarlah kita menyerahkan itu semua ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Mari aku mengajak teman-teman kita buka suara, kita berdoa. Amin. Ya, sebelum memasuki firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Contoh Kori, aku mau mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita sambil kita mau menaikkan sebuah pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Lagu ini mungkin teman-teman udah sering nyanyiin ya, dan lagu ini udah lagu lama gitu, tapi sungguh-sungguh lirik lagu ini tuh betul-betul benar gitu adanya. Firman Tuhan itu bagai pelita di kaki kita, terang bagi jalan kita. Waktu kita bimbang dan hilang, firman Tuhan bisa membawa kita untuk kembali kepada Tuhan. Mari kita mau menaikkan pujian ini.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang boleh berbicara kepada kami masing-masing satu persatu. Biarlah waktu ini kami boleh fokus Tuhan, sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, mendengar suara-Mu. Ya Bapa, ini kami siap mendengar. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo guys, gimana kabarnya? Hari ini 14 Juni ya, minggu kedua bulan Juni. Nah, walaupun nanti ada wacana mau ada pelonggaran PSBB, tapi kayaknya sekolah minggu belum bisa kali. Losa nggak tahu. Tapi Losa harap kita semua nggak kendor nih ya dalam semangat kita untuk beribadah di rumah. Beribadah di rumah itu nggak ada yang lihat, tapi justru di situ Losa berpikir justru di situ motivasi kita tuh semakin dimurnikan Tuhan. Karena kan nggak ada yang lihat, Losa nggak lihat. Tapi justru di situ kita boleh semakin dimurnikan gitu motivasinya. Termasuk juga saat kita bahas surat-surat nih, surat-surat Paulus ya, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini sekali lagi masih ada kesempatan lagi untuk kami belajar sama-sama dari firman Tuhan. Hidup kami biar disesuaikan dengan firman Tuhan sehingga ya Tuhan hidup kami bukan hidup yang sia-sia, yang membuat hati Tuhan sedih, membuat hati orang-orang sekitar kami menjadi susah ya Tuhan karena hidup kami yang masih buruk ya Tuhan. Tetapi kami percaya setiap kali firman Tuhan disampaikan, itulah Engkau membersihkan kami kembali sehingga kami boleh berbuah lebih banyak lagi. Buah itu dinikmati oleh Tuhan dan dinikmati oleh orang sekitar kami. Tuhan kami bersyukur. Tuhan tolong kami hari ini mau membahas dari 1 Tesalonika, 2 Tesalonika. Kira-kira sisi surat ini tentang apa? Tuhanlah yang memimpin kami sehingga kami mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita mau bahas surat. Kalau minggu lalu adalah Kolose, ya kan kita udah bahas 1-2 Korintus. Ingat kita bahas surat Paulus ya. Surat Paulus itu berarti nih dari 1-2 Korintus sampai nanti Titus dan Filemon. Ya. Dari 1-2 Korintus sampai nanti Titus dan Filemon. 1-2 Korintus kalian masih ingat nggak yang waktu Lose yang bawain firman Tuhan? Bagaimana orang-orang di situ itu saling mengejar kebanggaan diri, kurang kasih dan mereka terpecah-pecah. Nah, kalau Galatia itu Paulus itu benar-benar serius banget ngomongin kebenaran karena iman. Efesus ya. Teman-teman bisa lihat di sini Efesus tuh bicara tentang ya senjata Allah yang Lose Denis bawa ini tuh tentang panggilan kita. Ternyata panggilan kita untuk melakukan pekerjaan baik ya dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Filipi adalah tentang surat sukacita karena itu adalah surat yang kata-kata sukacitanya paling banyak padahal Paulus itu masih di dalam penjara. Kolose yang dibahas minggu lalu adalah tentang apa sih yang terutama dan yang cukup bagi kita ya. Dr. Irma, Lose Irma tuh udah nyanyi lagu bagus ya. Yang terutama dalam hidup ini adalah Yesus, itu benar. Dan sekarang kita masuk 1-2 Tesalonika ya. Minggu depan hari Ayah, baru 28 Juni nanti Timotius, baru setelah itu nanti Juli Titus Filemon. Nah nanti kita ada ujian nih, ujiannya juga secara online mungkin ya lewat Kahoot. Nanti deh kita akan ujian lewat kuis ya. Tapi hari ini kita bahas 1-2 Tesalonika. Teman-teman mungkin bicara ya, kayaknya ini surat-surat udah dari zaman dulu. Kayak Tesalonika ini adalah surat paling pertama. Ya walaupun di Alkitab itu susunannya seperti ini di Alkitab kita. Tapi sebenarnya surat apa sih yang paling pertama Paulus tulis? Surat yang mana sih yang paling terakhir Paulus tulis itu beda-beda. Kayak ini yang paling pertama ditulis oleh Paulus, itu kemungkinan terbesar adalah 1-2 Tesalonika. Surat paling terakhir kira-kira apa? Ada yang bisa tebak? Kemungkinan besar 1-2 Timotius. Tentang apa sih 1-2 Tesalonika ini ditulis pada tahun kira-kira 49 atau tahun 50 atau tahun 51 Masehi. Ya, maksudnya itu tahun waktu Yesus lahir kan tahun 0 Masehi. Kemudian Yesus mati 30 Masehi. Nah, ini kira-kira 20 tahun kemudian setelah Yesus mati terus bangkit,
kira-kira Paulus telah menulis 20 tahun kemudian surat ini 1-2 Tesalonika tentang apa. Dan waktu langsung pelajarin ini tuh benar-benar masih relevan sampai hari ini kepada setiap kita. Nah 1-2 Tesalonika, setiap surat ini kan ada ciri khasnya. 1-2 Tesalonika punya ciri khas juga. Ciri khas dia adalah dia bicara banyak sekali tentang akhir zaman. Akhir zaman, atau yang dalam bahasa Yunaninya itu biasanya disebut dengan parousia. Parousia itu kedatangan Tuhan kembali ya, kedatangan Tuhan kembali. Jadi Tuhan datang dulu sebagai baby, dia nggak berdaya, dia itu yang powerful, kemudian jadi powerless gitu ya kan. Yang unlimited jadi limit gitu ya. Itu kedatangan dia yang pertama. Nanti kedatangan dia yang kembali nggak lagi seperti itu. Kedatangan dia kembali itu nanti adalah kedatangan yang penuh dengan kegemilangan, penuh dengan kemenangan, dan akan ya membawa kita semua untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah dalam masa perantaraan itu dari kedatangan Tuhan yang pertama sama kedatangan Tuhan kembali, kita hidup di masa-masa itu. Ya, hidup di masa-masa itu, dari gereja di Tesalonika, gereja di Efesus, di Smyrna, Pergamus, di Titus, di Filemon, Kolose, semuanya itu sampai gereja di GKBJ Samanhudi juga hidup dalam masa-masa itu nih, masa-masa antara Tuhan sudah datang dan Tuhan akan datang kembali. Dalam masa-masa antara itu ternyata enggak hari-hari ini aja yang orang-orang tuh selalu menebak-nebak kapan ya Tuhan datang. Nah kalau kalian masih ingat nggak dulu tuh katanya kira-kira tuh ya tahun berapa ada film-film tentang Armageddon, ada film-film tentang akhir zaman. Terus dulu langsung inget banget, dulu tuh heboh banget pada tanggal berapa ya, tahun berapa yang bulannya sama, tanggalnya sama, tahunnya sama tuh heboh semua. Oh ini misalnya tahun 2020 yang sama-sama gitu ya, tanggal, bulan, sama tahun sama-sama semua. Itu orang-orang suka heboh tuh, dulu zaman dulu juga heboh. Itu tuh pasti kedatangan Tuhan tuh, karena tanggalnya ya tanggal cantik. Ya tapi yang terjadi kan enggak ada tuh ya, maksudnya belum terjadi kedatangan Tuhan. Biasanya tanggal cantik yang terjadi adalah nikah massal malahan ya kan. Nah orang-orang tuh zaman sekarang sama zaman dulu ternyata sama. Semuanya sama-sama berpengharapan, berpikir kapan Tuhan datang kembali. Cepet-cepetlah Tuhan datang kembali gitu ya. Kenapa kira-kira? Ya karena mungkin udah terlalu banyak masalah dalam hidup ini. Kalian mengharapkan Tuhan datang kembali enggak? Atau mungkin karena kayaknya situasi udah makin aduh kayak gini ya, aduh ini corona ya, atau apa ini tanda-tanda Tuhan akan datang kembali. Kayak tuh isu kedatangan Tuhan kembali tuh benar-benar selalu menarik. Ya kan? Selalu menarik. Tetapi di sini jelas banget, di sini Paulus itu karena dia menguasai perjanjian lama, dia kan rasul yang sangat berpendidikan. Dia menguasai perjanjian lama, kemudian dia benar-benar mempelajari Injil. Jadi ketika dia menulis surat ini tuh banyak rangkuman dari perjanjian lama dan juga dari Injil, yang kedua-duanya itu sama-sama membawa satu pesan penting, satu hal, dua hal sebenarnya. Tapi yang pertama adalah bahwa waktu kedatangan Tuhan itu nggak ada seorang pun yang tahu. Oke, ulangin sekali lagi. Dua hal. Yang pertama, waktu kedatangan Tuhan itu nggak ada satu orang pun yang tahu, ya. Jadi kalian jangan termakan isu. Nanti ini kedatangan Tuhan tanggal segini, bulan segini, tahun segini, jam segini. Waduh, gitu ya. Jangan termakan isu kayak gitu karena udah clear banget, jelas banget dari perjanjian lama, perjanjian baru, Injil, bahkan Tuhan Yesus sendiri bilang hari dan saatnya kamu tidak tahu. Dan pada waktu Yesus di dunia, dia kan sebagai manusia, ya kan, dia powerful, dia maha tahu, tapi dia membatasi kemahatauannya sampai dia bilang, aku pun anak tidak tahu. Itu menunjukkan pada kita manusia itu ya memang tidak akan tahu kapan saatnya itu datang. Gitu. Tapi yang kedua, hal yang kedua adalah kedatangan Tuhan itu pasti. Kedatangan Tuhan itu pasti. Itu tuh bukan sesuatu yang di awang-awang, janji manis, kayak orang yang janji tapi nggak dilakukan. Enggak, itu tuh pasti banget. Dan kepastian itu tuh digambarkan dengan sangat ya, kalau di perjanjian lama digambarkan dengan sangat puitis, pakai gambaran-gambaran. Di Wahyu juga pakai gambaran-gambaran yang
excited banget, nanti kita akan bahas Wahyu. Tapi kalau di Paulus ini dia gambarnya padat, clear, seperti yang tadi kita udah baca ya kan. Tadi MC baca apa? 1 Tesalonika, langsung aja kita buka. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 ya. Kita lihat sekali lagi. Kedatangan Tuhan, apa yang Paulus katakan tentang kedatangan Tuhan? Yang pasti kedatangan Tuhan di sini adalah pasti. Pasti terjadi walaupun kita tidak tahu. Yaitu apa? Yuk. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini yang kami katakan padamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan yang nanti kedua kali, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang yang lain dengan perkataan ini. Nah, jadi jemaat di Tesalonika itu sangat bergumul tentang parousia atau kedatangan Tuhan kedua kali ya, karena mereka itu mengalami biasalah gereja mula-mula apa sih ya, paling guru-guru palsu, terus dari kelompok orang Yahudi. Kalau di sini sih ada orang Yahudi itu yang sentimen sama jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika itu ini ada gambarnya Tesalonika, ya kan? Dia itu tempat kota yang cukup orang hilir mudik. Di situ ada orang Yunani, ada orang Yahudi, ya kan? Kalau Lose selalu ajarin, zaman dulu orang terbagi dua, cuma kafir sama non kafir, yaitu Yahudi dan kafir itu non Yahudi. Ya, orang Yahudi kan dengan segala kebanggaannya bilang bahwa yang selain mereka itu nggak berhak selamat. Jadi orang-orang Yahudi yang masih belum terima Tuhan Yesus ini selalu bikin ribut gitu sama orang-orang percaya dari Yunani. Dari orang Yahudi. Kemudian dari serangan dari filosofi, filsafat atau misalnya dewa-dewi religius dari Yunani, Greko-Romawi begitu ya, Romawi, Yunani. Kemudian dari mana lagi masalah? Dari pemerintah Romawi. Karena kan pada waktu itu agama Kristen, kekristenan ya, bukan agama ya. Kekristenan itu dianggap sebagai satu sekte. Jadi enggak boleh ada itu, benar-benar dianiaya. Nah, jadi paling ya gereja mula-mula itu kayak gitu-gitu kondisinya. Punya pergumulannya yang kira-kira mirip juga sama kita hari ini. Intinya sama, mereka tuh berpikir kapan semuanya ini selesai, kira-kira. Karena ya satu-satunya mereka itu mengharapkan kedatangan Tuhan kembali, karena pada saat kedatangan Tuhan kembalilah itu, pada saat itulah mereka akan bernafas lega dari semua kesusahan ini. Karena memang dari perjanjian lama kedatangan Tuhan kembali kedua adalah tentang di mana Tuhan itu datang dalam kejayaan dan umatnya itu ya akan ditolong Tuhan. Memang akan seperti itu gitu. Makanya jemaat di Tesalonika ini sangat mengharapkan kapan ya kedatangan Tuhan kali kedua. Kemudian di sini Paulus bilang, nah buat kamu semua, tapi Paulus ngomong tentang kedatangan Tuhan melalui kedukacitaan orang yang meninggal ya. Ini juga ada aplikasinya buat kita nih hari-hari ini. Kita, kata Paulus kayak gini ayat 13, kalau ada orang yang meninggal dunia, jangan kita berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Nah, ini salah satu berita baik buat kita yang di dalam Tuhan. Kalau ada seorang yang percaya Tuhan, kemudian dia meninggal, itu sebenarnya bukan say goodbye forever tuh bukan, ya. Karena sudah di dalam Tuhan, tidak ada yang namanya goodbye forever. Kalau ada di antara ya kita yang sudah percaya Tuhan, kemudian dia pulang ke rumah Bapa di sorga duluan, itu tuh bukan perpisahan selamanya gitu. Tapi perpisahan sebentar, karena nanti kita akan bersama-sama lagi gitu. Sama kayak gini, makanya Paulus bilang, kalau ada di antara kamu yang meninggal dunia, kamu itu jangan berduka cita terlalu berlebih-lebihan, berlarut-larut seperti orang yang tidak punya pengharapan, hopeless gitu. Kenapa? Terus Paulus ngomong, karena nanti kita juga akan bersama-sama lagi dikumpulkan Allah gitu.
Kemudian Paulus jelasin menekankan satu hal, yaitu bahwa kedatangan Tuhan itu pasti. Sepasti apa? Mungkin Paulus nggak bisa gambarin secara teknisnya, dan karena memang tidak ada orang yang bisa menggambarkan secara teknis kedatangan Tuhan itu seperti apa. Apakah Tuhan itu nanti datangnya di lokasi geografis yang mana? Kemudian kenapa seluruh dunia bisa mengetahui kedatangan Tuhan? Apakah dari media sosial atau apa? Nggak ada yang tahu tentang hal yang teknis sampai segitunya. Tapi Paulus mau menekankan kepastian kedatangan Tuhan lewat gambaran yang seperti ini. Dia bilang ayat yang ke-15 ya. Ayat 16. Pada waktu tanda diberi, ya kan, tanda diberi pada waktu penghulu malaikat berseru sangkakala Allah berbunyi. Ini tuh gambaran dari perjanjian lama. Perjanjian lama ketika Tuhan datang itu memang ada sangkakala, kemudian ada penghulu malaikat, ada malaikat, kemudian ada sangkakala. Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Kemudian terus Paulus kan ngomong lagi, maka mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu. Kemudian sudah itu kita yang hidup bersama, yang masih hidup itu diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan. Nah guys, Loso yakin banget kalian pasti udah pernah searching tentang kedatangan Tuhan, terus banyak banget gambaran tentang kita terbang gitu ya. Terbang, atau ada juga yang film-film yang tiba-tiba hilang-hilang gitu orangnya. Nah, tapi di sini Losa mau perjelas apa yang Paulus maksud dengan gambaran kita yang masih hidup itu akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan. Guys, itu tuh bukannya kita tuh terus tiba-tiba bisa terbang gitu ya kan, terus atau hilang, bukan kayak gitu. Tapi itu gambaran dari orang Romawi, bagaimana kalau orang Romawi itu pahlawan atau rajanya datang ke suatu kota, itu biasanya ada utusan-utusan dari kota itu yang datang menyongsong, menjemput. Nah, jadi ada utusan-utusan yang datang menyongsong mereka, menjemput. Ya, menggelar karpet misalnya gitu. Kalau kayak misalnya zaman sekarang itu Jokowi datang ke satu negara, itu ketika Jokowi turun dari pesawat itu ada tuh utusan dari negara itu, mereka akan berjejer, kemudian mereka akan membawa misalnya rangkaian bunga atau hal-hal yang sangat khas dari negara itu untuk kemudian dikalungkan kepada Bapak Presiden. Terus udah gitu utusan-utusan itu apakah mereka ikut naik pesawat dengan Pak Jokowi? Tidak. Iya kan? Tidak kan? Ya udah disambut, terus mereka bawa Pak Jokowi ke dalam negara, ke dalam kota. Nah, kira-kira gambaran yang itu yang Paulus pakai. Kalau ada pahlawan atau raja dari Kekaisaran Roma datang, utusan-utusan itu dia akan menyambut sang raja, menyambut si pahlawan itu. Nah, kira-kira orang percaya itu segitu pastinya kedatangan Tuhan, maka si Paulus memakai gambaran ini. Kita yang masih hidup, kita akan datang menyongsong Tuhan. Terus bukannya berarti kita tuh hilang gitu, tiba-tiba blas hilang gitu. Bukan, tapi itu kepastian, menggambarkan kepastian kedatangan Tuhan. Ya Tuhan nggak janji-janji palsu ya, karena udah sebenarnya ada kelompok orang-orang yang dari dulu juga udah meragukan kedatangan Tuhan. Kayaknya dari dulu bilangnya Tuhan bakalan datang, tapi Tuhan gak datang-datang. Terus kesengsaraan masih ada, penderitaan masih ada di dunia. Terus kayaknya Tuhan gak datang-datang. Kayaknya Tuhan itu gak tahu kapan datang gitu. Tapi enggak, Tuhan itu enggak pernah bohong. Kemudian Paulus memberikan kesaksian, memberikan gambaran. Sepasti itu loh Tuhan datang. Dan nanti kita akan menyongsong Tuhan, menjemput Tuhan. Dan yang paling penting yang terakhir adalah demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Iya, demikian selama-lamanya kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang yang akan lain dengan perkataan-perkataan ini. Ini tuh relevan banget dengan kita. Kalau ada di antara kita yang misalnya ada berita duka cita, tetapi orang itu sudah di dalam Tuhan. Kita bisa ngomong misal ke teman kita ya, teman kita ada yang sedang berduka, kita bisa kasih tahu dia, dengarlah hari ini. Kalau ada teman-teman kamu yang sedang berduka, anggota keluargamu yang sedang berduka cita karena ditinggal meninggal oleh orang-orang dan orang itu sudah di dalam Tuhan, kita bisa hibur mereka dengan perkataan ini. Nggak usah sedih karena perpisahan di dalam Tuhan tidak ada perpisahan yang forever goodbye gitu, nggak ada. Karena nanti akan dikumpulkan lagi, dan dikumpulkannya itu bukan hanya kita-kita ini, tapi kita bersama dengan Tuhan. Itu sungguh suatu gambaran yang sangat indah. Nah, itu tuh 1 Tesalonika ya, 1 Tesalonika. Terus Paulus
Lanjutin lagi pasal 5, makanya dia bilang berjaga-jaga. Pasal 5 tuh ya. Nih, 5 ayat 1. Tetapi tentang zaman dan masa, tentang kapannya Tuhan itu datang, saudara-saudara, nggak perlu dituliskan kepada kamu karena memang nggak ada yang tahu. Jadi nggak perlu dituliskan. Tapi yang pasti di situ Paulus bilang, itu tuh datangnya tiba-tiba, nggak ada yang bisa tahu karena di sini pakai gambaran seorang pencuri atau seorang perempuan yang sakit bersalin. Paulus tuh sering banget pakai gambaran perempuan yang sakit bersalin. Kalau kedatangan Tuhan itu seperti orang yang sakit bersalin melahirkan gitu loh ya. Melahirkan itu maksudnya ada sih tanda-tanda mau melahirkannya itu ada. Tapi saat detik-detik mau melahirkan itu tuh selalu kayak tiba-tiba gitu. Tanda-tanda mau melahirkan itu ada. Tapi kayak detik ketika mau melahirkan itu tuh itu kayak nggak tahu tiba-tiba aja gitu. Jadi mesti siap-siap. Nah, ibu-ibu yang mengandung yang udah 9 bulan 9 hari, kadang kan 9 bulan 10 hari udah mesti melahirkan 9 bulan 10 hari, lewat dari situ nggak bagus. Jadi ibu-ibu yang udah 9 bulan itu udah berjaga-jaga banget. Ini gambaran yang bagus banget, makanya Paulus pakai ibu-ibu yang sakit melahirkan. Karena kalau ibu-ibu mau siap-siap melahirkan, dia pasti akan siap-siap. Dia nggak akan lagi tuh santai-santai. Dia pasti akan bikin tas berkemas-kemas. Tanya aja sama Cizet ya. Dia pasti hari-hari menjelang 9, biasanya kalau orang hamil itu sebulan sekali kontrol ke dokter. Gitu bulan ke-8 udah mau deket 2 minggu sekali. Begitu masuk bulan 9 udah mau melahirkan seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Kalau udah waktunya bener-bener jujetnya udah datang dan dia belum melahirkan, dia harus kontrol ke dokter setiap hari loh, betul. Makanya kalau ibu mau melahirkan itu pasti akan membawa tas bersalin gitu kan, kemudian siap-siapin semua. Jangan sampai nggak siap, wah itu bisa bahaya nanti, ya kan? Makanya Paulus juga memakai gambaran ini dan dia mau tekankan pada kita, apa sih yang mesti kita lakukan dalam hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, menanti kedatangan Tuhan itu ya harus berjaga. Jaga, jangan sampai kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Pencuri itu maksudnya kayak suatu hal yang buruk kan. Jangan sampai kedatangan Tuhan kali kedua itu menjadi suatu hal yang buruk karena kita hidupnya tuh ngaco-ngaco. Karena di Tesalonika tuh hidup orang tuh ya ngaco-ngaco gitu. Ada orang yang nggak mau kerja. Di 1 Tesalonika, 2 Tesalonika lebih jelas lagi. Dia nggak mau kerja karena dia kayak hari Tuhan udah datang kali ya, udahlah nggak usah kerja gitu. Ada juga orang di sini yang hidupnya moralitasnya biasa lah ya, karena dewa-dewi Yunani kemudian Romawi itu ada tuh dewa-dewi yang cara penyembahannya nggak sopan gitu, maksudnya melanggar moral gitu. Dan kadang-kadang gereja pada waktu itu sering kebawa-bawa arus gitu. Nah, makanya Paulus bilang, pada waktu menunggu kedatangan Tuhan kali kedua, kamu berjaga-jaga, jangan sampai kamu hidupnya lagi kacau. Nanti kalau kamu hidupnya lagi kacau, gak di dalam iman, gak di dalam Tuhan, kemudian Tuhan datang. Nah itu kedatangan Tuhan seperti pencuri, maksudnya sesuatu yang gak pernah diharapkan gitu loh. Siapa di sini yang mengharapkan pencuri datang? Kan gak ada. Tapi seharusnya kedatangan Tuhan itu adalah sesuatu yang indah, yang diharapkan, yang benar-benar kabar yang indah yang ingin kita dengar. Seperti ibu yang menginginkan anaknya lahir, itu tuh penantian, berjaga-jaga untuk sesuatu hal yang indah gitu, ya kan? Karena kan nanti akan ketemu sama anak yang dikasihi, yang udah 9 bulan 10 hari dikandung, itu tuh benar-benar sangat indah, manis, so sweet. Jangan sampai kita itu menanti kedatangan Tuhan seperti pencuri, sesuatu hal kedatangan Tuhan itu seperti hal yang tidak diinginkan. Karena hidup kita kacau berantakan, enggak berbuah, kemudian enggak kudus. Makanya di ayat selanjutnya itu ada nasihat-nasihat untuk hidup kudus. Di sini 1 Tesalonika sangat kencang sekali ngomongnya. Nasihat supaya hidup kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 3, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu. Terus Paulus kasih nasihat lagi, hidup rumah tangga harus kudus, perlakukan saudaramu dengan baik, tidak memperdaya. Itu maksudnya pergaulan tuh dengan teman-teman kita, cewek cowok itu tuh ya, jangan saling memperdaya, jangan saling memanipulasi, memanfaatkan gitu. Nah ini juga jadi patokan Lose banget. Waktu dulu Lose masih kayak usia-usia kalian tuh kan masih suka-suka gitu kan, suka-suka terus kayak naksir-naksir gitu kan.
Terus dari ayat ini loh benar-benar gitu. Terus sama dari ada pengkhotbah yang dari tema dari ayat ini juga bilang, perlakukan sesamamu itu jangan dengan memperdaya atau dengan memanipulasi. Kadang-kadang kita suka flirting ya gak sih? Suka tebar pesona karena kalau nanti kita tebar pesona kemana-mana, terus udah gitu nanti ada yang nyantol, misalnya ada 3 orang yang nyantol terus kita diperhatiin tuh enak banget gitu ya kan. Tapi itu namanya memperdaya. Itu namanya gak hidup kudus. Iya. Oke, kita akan bicara soal tebar pesona atau flirting atau PDKT itu nanti di lain hal deh ya, di lain waktu. Tapi itu tentang kekudusan, bagaimana kamu memperlakukan sesamamu tanpa memperdaya. Kemudian nasihat-nasihat lainnya apa? Jadi apa dong harus dilakukan Paulus? Paulus bilang, selama kamu menunggu, mari kita lihat ya 1 Tesalonika 5 ayat yang ke 12, ini lo serangkumin, nanti kalian baca ya dari ayat 1 Tesalonika 5 ayat 15 sampai 22. Tapi intinya adalah bagaimana cara hidup yang baik, yang kudus selama menanti kedatangan Tuhan, supaya kedatangan Tuhan itu bukan sesuatu yang buruk yang tidak diharapkan, tapi kedatangan Tuhan itu adalah sesuatu kabar yang baik, yang indah, yang diharapkan. Yaitu hidupmu adalah hidup yang menghormati para pemimpin, mengasihi mereka. Yaitu hidupmu adalah hidup yang dalam damai kepada semua orang. Ada di sini ayat 13, 5 ayat 13. Supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, itu menghormati dan mengasihi pemimpin. Kemudian kata yang selanjutnya adalah hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi cara hidup kita dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua, supaya kita tuh tidak kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, tapi kedatangan Tuhan itu seperti menanti kelahiran anak ya, yang begitu indah, adalah hidup dalam damai dengan semua orang. Artinya apa? Hidup kita membawa damai kepada semua orang. Gimana? Teman-teman gimana di rumah? Selama teman-teman school from home gitu ya. Bagaimana hidup kita di rumah? Selama losa sih enggak work from home, work tetap. Karena teman-teman office-nya juga cuma dikit ya kan. Gimana hidup kita sama mama kita, sama papa kita, sama kakak, adik, koko, cici, sama sepupu, sama orang-orang yang ada di rumah kita hidup damai enggak? Atau kita hidup bermusuhan sama mereka? Kemudian kata Paulus, kalau misalnya mau menegur ya tegurlah yang tidak tertib, hibur yang tawar, kemudian bela yang lemah, dan kemudian kata-kata yang paling menohok buat Losa adalah satu ya, ayat berapa? 14. 1 Tesalonika 5 ayat 14, sabarlah terhadap semua orang. Kalian udah sabar belum terhadap semua orang? Sabar terhadap semua orang. Oke, nanti Losa akan bikinin tabel ini semua. Kita periksa diri kita ya. Nanti Losa kirim di grup, kalian isi ya. Kemudian apalagi, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucap syukur dalam segala hal. Ini tuh relevan banget, praktis banget, teknis banget. Kita itu selama menghadapi corona, kita tuh gimana? Apakah kita tetap bersukacita? Apakah kita tetap berdoa? Apakah kita tetap mengucap syukur dalam segala keadaan? Kemudian Paulus katakan lagi, ujilah segala sesuatu, dan yang paling terakhir, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah terakhir, yuk di salam penutup, coba teman-teman lihat 1 Tesalonika 5 ayat 23, salam penutupnya seperti ini bagus banget salam penutupnya ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan, kalau dibilang menguduskan berarti itu menolong kita sehingga karakter kita semakin mirip dengan Tuhan Yesus ya. Menguduskan kamu seluruhnya ya kan, supaya roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna tak bercacat pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kemudian ini ada janjinya ayat 24. Ia yang memanggil kamu, ia yang memanggil kita, ia adalah setia, dia akan menolong kita. Supaya kita bisa tetap kudus, tetap hidupnya itu mencerminkan karakter Kristus sampai akhir. Ya, udah. Kemudian begitu masuk 2 Tesalonika, bicara makin jelas lagi tentang kedatangan Tuhan. Ya, yuk langsung aja deh, kedatangan Tuhan pasal 2. Pasal 2 ya, karena 2 Tesalonika cuma 3 pasal. Langsung pasal 2. Intinya dia ngomong di pasal 2, dia bilang judulnya kedurhakaan dan kedatangan Tuhan. Si Paulus bilang kayak gini kepada jemaat di Tesalonika, dan ini masih relevan buat kita. Dia bilang katanya,
Kamu jangan lekas bingung dan gelisah ya, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jemaat Tesalonika, kamu jangan lemah, jangan goyang imannya, jangan sempoyongan imannya, karena ada hoax yang bilang bahwa hari Tuhan telah tiba. Karena pada hari-hari itu tuh ada hoax gitu yang beredar, hari Tuhan telah tiba, jadi orang kayak males kerja, terus mereka tuh nggak kerja, mereka tuh hidupnya malah ya udahlah Tuhan udah datang kan gitu, jadi nggak usah kerja gitu, nggak seperti itu. Di sini Paulus sekali lagi menekankan satu hal yang tadi, bahwa kedatangan Tuhan itu pasti. Di sini dibilangin kepastiannya itu seperti ini, bahwa sebelumnya itu ada kedurhakaan, ada kemurtatan, ada pekerjaan-pekerjaan si jahat lah gitu. Ya, ini sebenarnya perlu lagi dibahas di lain waktu, karena waktu kita terbatas kan. Apa sih kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan? Tetapi intinya bahwa sebelum kedatangan Tuhan itu nanti ada kedurhakaan, kemurtatan. Maksudnya itu adalah saat-saat di mana orang-orang itu benar-benar dimurnikan imannya. Setiap kita lah ya, anak-anak Tuhan harus dimurnikan imannya. Karena itu Paulus bilang, tetapi kamu itu telah dipilih. Ini Paulus menguatkan hati jemaat Tesalonika ya, jangan mau kendor ya imanmu, walaupun hari ini kamu mengalami banyak permasalahan seperti itu. Oke? Kemudian Paulus bilang pasal 3, tetap bekerja, tetap berdoa ya. Oke. Kemudian lagi-lagi Paulus masuk ke dalam hal-hal yang teknis. Dia bilang pasal 3 ayat berapa? Ayat 3 ya. Tuhan adalah setia. Lagi-lagi Paulus bilang Tuhan setia, Dia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu dari yang jahat. Terus Paulus bilang kamu harus tetap bekerja, tetap berkarya. Apapun yang kamu kerjakan, kamu karyakan hari ini, kamu tetap lakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan gitu. Oke. Ini apa relevansinya buat kita? 2 Tesalonika 3 ayat 12. Supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya sendiri, ya kan? Apa sih yang kita kerjakan hari-hari ini? Kayak misalnya Lause pekerjaannya apa? Memberitakan firman Tuhan, mengajar. Kemudian Lause juga jadi mama, istri dan seterusnya. Ya, melalui firman Tuhan ini Lause dikuatkan kembali. Tetap lakukanlah hal-hal itu dengan terbaik gitu ya, se-excellent mungkin. Kemudian teman-teman di rumah ngapain? Sekolah kan? Ya cobalah di sekolah itu, kehidupan di sekolah, coba belajar memberi yang terbaik buat Tuhan melalui sekolah kalian, pendidikan kalian. Kemudian dengan teman-teman gitu, di rumah sebagai anak, sebagai koko atau adik, tetap gitu, jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik gitu ya. Kemudian paling terakhir lagi ada salam, lagi-lagi Paulus bilang, Tuhan damai sejahtera mengaruniakan damai, ya kan, damai kepada kamu, Tuhan menyertai kamu. Nah kira-kira seperti itulah surat dari 1-2 Tesalonika. Makanya tadi dari alat peraga ini, dia kesimpulannya adalah hidup berkarya terus untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi buku tentang Tesalonika adalah buku tentang apa? Catat ini, nanti akan keluar di ujian. Buku Tesalonika adalah buku tentang pengharapan parousia. Kalian udah mesti tahu parousia itu apa? Sebagai dasar untuk umat Tuhan tetap setia dan terus berkarya memuliakan nama Tuhan. Ya, lalu ada kasih kata-kata ini sebagai kesimpulan. Buku tentang Tesalonika adalah buku pengharapan parousia sebagai dasar kita untuk tetap setia dan berkarya bagi Tuhan. Oke, jadi kita ini juga di masa-masa yang sama menjelang menantikan kedatangan Tuhan. Jangan sampai kedatangan Tuhan itu seperti pencuri ya, maksudnya tadi udah tahu kan. Tapi biarlah kedatangan Tuhan seperti kedatangan anak yang diharapkan oleh ibunya. Sangat berharap, sangat menikmati, sangat benar-benar merindukan. Dan kehidupan untuk menanti kedatangan itu adalah kehidupan yang kudus, yang terus dibentuk oleh Tuhan, dibersihkan, semakin berbuah bagi Tuhan ya. Buah hidup kita tuh bagaikan ibarat pohon, berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, kemudian ada buahnya, buah roh
itu dinikmati oleh Bapa di sorga. Kalau Bapa di sorga, kalau kita nanam tanaman gitu hidroponik di rumah, kalau nggak berbuah, nggak tumbuh juga kita sebel ya kan. Tapi kalau berbuah, tumbuh terus berbuah lebat gitu, atau kalau kayak tanaman kangkungnya tumbuh, kita senang terus kita panen, kita senang ya kan, panen di Shopee aja kita senang banget. Sama Bapa di sorga juga senang banget kalau lihat hidup kita tuh bertumbuh, apalagi berbuah, buahnya bisa dimakan Bapa di sorga, buah-buah karakter Kristus itu. Dan juga bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar, sehingga orang sekitar juga memuliakan nama Tuhan. Jadi itu ya guys, kesimpulannya satu, kedatangan Tuhan kita nggak ada yang tahu kapan saatnya. Tetapi yang kedua, kedatangan Tuhan itu pasti dan kita harus terus berjaga-jaga. Supaya kedatangan Tuhan itu bukan datang sebagai pencuri, tapi datang sebagai anak yang akan dilahirkan. Yaitu maksudnya bukan sebagai sesuatu berita buruk, tapi sebagai suatu berita yang baik. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada saat pagi hari ini yang sudah mengingatkan kami kembali. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mencerna kembali firman Tuhan hari ini. Kami sudah belajar tentang kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang tidak ada seorang pun di dunia yang akan tahu. Dan tapi kedatangan Tuhan itu adalah kepastian. Dan Tuhan melalui firman-Mu menunjukkan pada kami, hidup kami di dalam masa penantian itu adalah hidup yang terus dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Tuhan tolong kami dalam kami hidup saat-saat seperti ini ya Tuhan. Semakin Tuhan murnikan iman kami, semakin Tuhan murnikan kasih kami kepada Tuhan, semakin Tuhan tolong kami berbuah berkarakter seperti Tuhan Yesus. Sehingga Engkau disenangkan dan orang-orang sekitar juga boleh menikmati buah itu. Tuhan memuliakan nama Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Tuhan berkati ya.